Zahra atau biasa dipanggil Pia di sini. Bersama Bimo Trikuniawan yang bisa dipanggil Bimo. Bersama Darto Safira bisa dipanggil Osa. Bersama gue Santi Skandar yang biasa dipanggil Aza. Oke, jadi kita berempat nih di sini pengen bahas tentang sejarah Indonesia ya. Tapi lebih intinya tentang ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, secara garis besar emang pada masa awal kemerdekaan itu banyak banget masalahnya lah di Indonesia ini. Salah satunya di ekonomi, karena kan Indonesia waktu kemerdekaan pun belum diakui oleh banyak negara lah ya. Kayak Belanda sendiri yang menjajah nih, itu masih belum mengakui bahwa Indonesia tuh udah merdeka gitu. Jadi kayak banyak masalah yang muncul lah, diantaranya ada hiperinflasi, terus apa lagi sih? Ada blokade ekonomi negara sama kekosongan kas negara. Menurut kalian hiperinflasi itu apa sih? Hiperinflasi itu kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Oh, berarti mata uangnya itu kayak nggak berharga gitu. Jadi kayak misalnya nilai uangnya ini 50.000 sampai 100.000, itu sebenarnya nggak ada harga dirinya karena inflasi ini. Oh gitu, khususnya mata uang Indonesia ya gitu. Oh, karena pada zaman itu juga walaupun udah merdeka ya, tapi kan masih ada orang-orang dari bangsa asing ya. Jadi mereka juga nyebarin mata uang mereka nggak sih? Iya. Kayak mata uang Jepang, terus Belanda. Iya, terus pada Maret 1946 itu kan ada nyebarin mata uang Nica. Nica itu apa sih Nica? Nica itu pemerintahan sipil Belanda. Oh, Hindia Belanda ya berarti Nica itu, mata uang Hindia Belanda. Dan nilai mata uang yang disebarkan tuh juga nggak sedikit gitu, yang udah menyebar luas. Kayak misalnya mata uang Jepang 1 miliar, 1,6 miliar ya kan. Terus Belanda ada 300 juta, Nica ada 2 miliar, dan totalnya sendiri mata uang dari negara asing itu ada 3,9 miliar gitu ya. Sebanyak itu ya. Sebanyak itu. Jadinya kan untuk bangsa yang baru merdeka, jadinya mata uang Indonesia sendiri tidak ada harga dirinya. Iya, kayak tidak terlihat gitu lah ya. Kasat mata gitu. Terus habis itu ada apa lagi sih permasalahannya? Yang kedua itu ada blokade ekonomi negara. Kenapa tuh blokade ekonomi negara? Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Wah, berarti benar-benar kayak Indonesia ini mau menghasilkan uang aja, pencarian tuh di-cut banget gitu ya sama Belanda gitu. Wah, akibat blokade itu juga pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti. Jadi benar-benar udah nggak bisa jual beli, nggak bisa ngapa-ngapain ya? Iya, nggak bisa ekspor impor berarti. Yang ketiga apa nih? Ada kekosongan kas negara. Akibat blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilan Indonesia saat itu hanya bergantung pada produksi sektor pertanian aja. Wah, berarti dari ekspor impor itu nggak ada. Sedangkan sebenarnya kita bisa lebih besar penghasilannya juga dari situ gitu, ekspor impor. Nggak bisa mengandalkan yang pertanian aja gitu saat itu. Kekosongan kas negara berarti saat itu benar-benar gak ada uang banget gak sih Indonesia? Yang menyebabkan kas negara Indonesia itu kosong serta pajak dan bea masuk berkurang drastis sehingga pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluarannya. Jadi gitu, apalagi pada saat itu kan apalagi bisa dibilang habis dijajah ya. Jadi pastinya untuk membangkitkan lagi negara itu butuh banyak kan pengeluarannya. Butuh effort yang lebih gitu loh. Tapi kan dari semua permasalahan itu kan gak mungkin banget gak ada jalan keluar kan, dan tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu untuk itu. Kira-kira upayanya apa aja sih? Nah, upaya pemerintahnya itu ada 7. Yang pertama ada banyak juga nih, berarti udah nyoba-nyoba. Pertama ada mengatasi masalah keuangan, yang kedua menembus blokade ekonomi Belanda. Terus yang ketiga menyelenggarakan konferensi ekonomi. Dan yang keempat membentuk planning board atau yang bisa disebut badan perancang ekonomi. Yang kelima melaksanakan Kasimo Plan. Yang keenam membentuk persatuan tenaga ekonomi. Dan yang ketujuh melaksanakan program pinjaman nasional. Wow, berarti banyak banget ya upayanya ya. Nyoba terus ya berarti ini. 7 loh.
Yang pertama tadi kan mengatasi masalah keuangan ya. Iya. Betul. Itu tuh pada 1 Oktober 1946, jadi sekitar 1 tahun lah setelah setelah kemerdekaan itu. Nah, itu Indonesia baru mengeluarkan yang disebut uang Republik Indonesia atau Ori, ORI gitu. Mungkin itu salah satu upaya juga supaya orang-orang Indonesia itu lebih menggunakan mata uang Indonesia nggak sih dibanding dengan mata uang bangsa asing gitu nggak sih? Iya. Terus untuk yang kedua, tadi menembus blokade ekonomi Belanda. Kan kayak yang tadi di-mention sama Aza ya, kalau misalnya Indonesia itu ekspor impornya susah lah karena bener-bener diblok sama Belanda. gitu Sama kan. negara. Nah, itu cara nembusnya gimana tuh? Kayak Naruto Caranya, kah? Atau gimana? nah strateginya itu yang pertama ada melakukan operasi Popda dan Apui. Yang kedua melakukan diplomasi ke India. Oke. Yang ketiga membentuk Banking and Trading Corporation atau yang bisa disebut BTC. Terus? Dan membentuk Indonesia Office, lalu membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. Oh, oke. Jadi bikin inilah Kementerian Pertahanan usaha di dalam dan juga luar negeri gitu ya. Iya. Ini bisa dibilang suatu bentuk kayak lebih ke pemberontakan gak sih ke Belandanya supaya bahwa kita ini juga mau berkembang gitu Kita juga nggak sih? bisa loh. Kita ini Iya. bisa lebih dari itu loh. Iya, bener, kita bisa lebih dari itu gitu. Terus yang ketiga nih, tadi itu apa? Menyelenggarakan Konferensi ekonomi. apa tuh? Kayak semacam rapat kah atau apa sih konferensi ekonomi ini? Jadi kayak sebenarnya konferensi ekonomi ini kayak membahas tentang pemerataan bahan makanan sih lebih tepatnya. Terus yang kedua tuh kan ya kan mengadakan lagi itu namanya konferensi ekonomi. Yang kedua yang membahas tentang kurang lebih kayak permasalahan ekonomi seperti program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. Oh, berarti ini ya benar nggak sih kayak kata gue tadi semacam rapat gitu nggak sih? Iya, konferensi. Iya konferensi kan. Cuma di sini emang mereka tujuannya supaya lebih menguatkan lah di bagian ekonomi, pemerintahan ekonomi, keuangan negara gitu supaya nggak terjadi hal-hal yang kayak waktu habis merdeka tadi itu Yang gitu. blokade itu. Iya, bener. Terus untuk yang keempat membentuk planning board atau badan perancang ekonomi. Berarti mereka ini bisa dibilang ada rencana lain apa mungkin hasil dari konferensi ekonomi itu ya. Jadi mereka bikin planning untuk kedepannya tentang ekonomi ini mau kayak gimana nih gitu biar bisa tetap stabil dan gak ada terjadi kekosongan kas negara lagi nih, ya nggak sih? Ini juga bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun ke depan gitu. Oke, berarti untuk jangka panjang lah. Itu Iya. termasuk panjang nggak sih 2-3 tahun? Lumayan lah ya. Iya, lumayan lah ya. Yang kelima apa nih? Yang kelima? Melaksanakan Kasimo Plan. Plan. Dibenerin. Selanjutnya yang kelima itu ada melaksanakan Kasimo Plan. Ini mungkin ini ya plan salah satu plan yang dibuat dari planning board yang kita bahas sebelumnya tadi nggak sih? 2-3 tahun itu nggak sih? Tapi Kasimo ini nama orang nggak sih? Iya, Kayaknya dari iya IJ Kasimo menterinya. Oh, Menteri Persediaan. Makanan. Wah, keren. Berarti ini salah satu ide dia berarti kan? betul. Idenya nih kayak menghasilkan rencana produksi 5 ton yang kita dengan nama Kasimo Plan. Cuman dia ini memproduksinya cuman jangka waktu 3 tahun, berarti 2 tahunnya kemana? Tapi udahlah, itu udah lama. Oke. Intinya Kasimo Plan ini salah satu plan dari yang di Planning board itu. iya dari planning board itu. Terus yang keenam membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. PTE ini atau Persatuan Tenaga Ekonomi ini dibentuknya di Jakarta September 1945. Jadi sebenarnya mereka sendiri waktu setelah merdeka itu sudah ada upaya untuk si perekonomian ini sendiri gitu loh. Berarti baru banget dong abis merdeka ya sebulan. Sebulan setelah merdeka mereka udah ada upaya untuk soal perekonomian ini karena emang seperti yang kita udah diskusi Bahas tadi tadi. se-complicated itu kan. Terus juga tujuannya ini kayak menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi
pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. Indonesia ini sebenarnya ngebuat satu naga ekonomi supaya ekonomi semakin melejit gitu di negara ini. Iya, benar. Ini sebenarnya salah satu upaya yang berperan besar lah gitu untuk negara kan. Cuma karena ya balik lagi banyak sekali konflik dan juga susah untuk direalisasikan ya. Jadinya wajar aja Banyak halangan lah ya. banyak halangan hingga beberapa tahun ke depannya gitu. Dan terakhir nih, ada apa nih? Laksanakan program pinjaman nasional. Apa nih? Apa kita ngasih pinjaman ke semua rakyat secara cuma-cuma? Jadi pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman Kenapa tuh? atas persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Wow, Lama juga lama ya. juga. Lama banget. Dari kita remaja sampai udah Iya, nenek kali ini kita itu ya. belum nyampe 40 tahun ini. Tapi bagus sih nih emang program pinjaman nasional. Soalnya gini, kalau misalnya kita nggak pakai pinjaman nasional, kita nggak bisa ngerasain yang namanya itu infrastruktur negara. Wih. Oh, Itu udah jelas gitu. banget kelihatan itu. Iya. Jadi ini salah satu bentuk yang emang paling Setuju. pertama terrealisasikan dengan baik lah ya. Secara program ini benar-benar sukses nih. Terus abis itu paling realistis Iya, lah dengan paling kebutuhan kita sekarang gitu ya. Wah. Oke, berarti upaya ketujuh ini bisa dibilang sukses besar lah ya. Sangat-sangat Oke. bagus ya, berarti. Sangat-sangat bagus gitu. Selanjutnya ada apa ini? Nah, selanjutnya ini adalah masa demokrasi liberal. Kan tadi kita ngomongin tentang masa awal kemerdekaan kan. Tapi sekarang kita pindah ke masa demokrasi liberal. Jadi waktu periode 1950-an, bangsa Indonesia itu berupaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang baru gitu loh. Secara emang kan namanya dunia itu selalu berevolusi ya. Iya, betul. Bangsa itu selalu berevolusi. Jadinya pastinya pemikiran orang-orang juga semakin berkembang untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu. Tapi dalam perjalanan ini ada permasalahannya nih. Apa tuh kalau boleh tahu? Karena masih ada sistem ekonomi kolonial yang ngakar banget nih sama bangsa Indonesia. Jadi kayak masih mengakar kuat gitu loh. Nah, sistem kolonial ini ditandai dengan banyaknya perusahaan asing yang masih beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomiannya didominasi oleh pedagang dari Tionghoa, bukan orang-orang Indonesia. Bahkan hal itu masih terjadi sampai sekarang. Kayak kalau misalnya ada toko-toko yang sukses gitu ya, mostly emang orang-orang Cina gitu kan. Tionghoa. Iya, kayak Cina toko gitu biasanya kita Toko sebutkan kayak Cina gitu. Nah, dalam menghadapi berbagai masalah tersebut, Sumitro Jojo Hadikusumo itu udah mencoba mempraktikkan sistem ekonomi nasional di sektor perdagangan. Nah, ada yang tahu nggak Sumitro Jojo Hadikusumo ini siapa? Sumitro ini dia ini kayak Menteri Keuangan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Dia ini mencoba berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Oh, gitu. Ya, kalau misalnya ngebahasin soal kelas ekonomi, emang itu nggak akan pernah bisa nggak sih? Pasti ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, kelas gitu. kakap. Kelas kakap ada lagi. Tapi gagasan dari dia ini diwujudkan melalui rencana urgensi perekonomian atau RUP. Atau disebut juga dengan Plan Sumitro. Sumitro. Terus untuk sistem ekonomi liberalnya sendiri nih gimana sih? Sebenarnya sistem ekonomi liberal ini ya, dia ini sebenarnya udah mengalami peningkatan drastis dari masa pemerintahan kabinet Natsir. Salah satu penyebab peningkatannya ini adalah berlangsungnya perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Oh, gitu. Jadi berlangsungnya perang Korea di tahun 1950-an ini juga berpengaruh ya ke Pengaruh ke ekonomi Indonesia sendiri. untuk Iya. ekspor impornya Impor. Pada gitu. 1951 juga perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Oh, gitu. Makanya ada pepatah berkata Oke. ada udang di balik batu. Oh, Jadi ya analoginya ada perang di balik ekonomi gitu. Oh, gitu. Berarti perang Korea ini besar banget lah ya, Iya, sampai Indonesia sampai sendiri. efeknya ini ke negara lain. Iya, negara lain gitu. Jadi akhirnya pada saat itu Indonesia juga cuma mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan. Karena pemerintah juga belum mampu ningkatin produksi dengan memanfaatkan sumber daya untuk ningkatin pendapatan nasionalnya, untuk supaya pendapatan nasional bisa stabil lagi gitu. Tapi kalian tahu gak sih kalau misalnya kondisi ini itu makin parah dengan kondisi
keuangan Indonesia yang masih pakai rancangan pemerintah kolonial Belanda. Jadi udah nggak stabil, terus ditambah lagi dengan rancangan pemerintah kolonial Belanda, makin berantakan deh kondisi keuangan Indonesia. Berarti udah turun, semakin turun lagi ya? Iya benar, bisa dibilang ya kayak pemerintah Indonesia itu makin mengalami kesulitan ngubah sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional. Jadi masih ada tuh bekas-bekas penjajahan Belanda zaman dulu gitu. Padahal ini udah di tahun 51-an. Oh, berarti jejak Belanda ini masih melekat ya di Indonesia ya? Akan selalu melekat sih. Iya sebenarnya ya wajar sih karena kan secara ratusan tahun lah ya kita dijajah gitu ya. Dan bisa dibilang di sini upaya pemerintah dan juga rakyat Indonesia untuk bisa berkembang untuk menjaga ekonomi yang stabil itu terlalu banyak sih lika-likunya ya ternyata ya. Tapi balik lagi seperti yang sebelumnya kan pasti ada upaya kan kayak waktu bangsa awal kemerdekaan. Nah ini masa demokrasi liberal ini juga ada upayanya nih. Apa aja tuh upaya itu? Nih yang pertama itu ada perundingan finansial ekonomi atau FINEK. Yang kedua apa? Yang kedua itu Biro Perancangan Keuangan, dan ketiga Rancangan Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Nah di perundingan finansial ekonomi atau FINEK ini saat itu waktu masih pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dan itu masih punya misi tuh untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau yang kita sebut FINEK tadi. Jadi mereka tuh rapat nih bahas soal ekonomi dan ini dilakuin pada tanggal 7 Januari 1956. Dan sebenarnya rancangan persetujuan FINEK yang diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda itu kayak sebagai berikut ini. Hasilnya sebagai berikut. Apa tuh? Yang pertama ada pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB, dan yang kedua hubungan FINEK Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, dan yang ketiga hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. Sebenarnya tujuan Indonesia di sini supaya nggak bisa diganggu-ganggu gugat lagi gak sih? Supaya gak ada lah aturan dari bangsa asing gitu loh, atau masih ada hal-hal dari bangsa asing yang melekat di Indonesia, mungkin kayak gitu kayak tujuannya ya. Dan sayangnya nih ya teman-teman semua, perkembangannya usul Indonesia itu ditolak sama pemerintah Belanda. Jadi kayak akhirnya pemerintah Indonesia cuma secara sepihak ngelakuin rancangan FINEK dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Terus yang kedua apa tuh? Yang kedua itu Biro Perancangan Keuangan. Nah, Biro Perancangan Negara ini dibentuk waktu masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Midjojo I. Nah, biro kali ini itu bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang. Jadi kurang lebih sama kayak yang waktu awal kemerdekaan kan, kita ada planning yang jangka panjang. Nah, kalau ini perancangan juga sama nih jangka panjang. Dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Cuma waktu itu masa kerja setiap kabinetnya singkat banget. Jadinya gak bisa ngelaksanin tugasnya tuh secara maksimal gitu. Jadi gak terlalu terrealisasikan saat itu. Habis itu ketidakstabilan politik juga jadi salah satu ini sih faktor penyebabnya lah gitu. Kenapa kemerosotan ekonomi, inflasi, terus sama lambatnya pelaksanaan pembangunan. 3 nih, gue yakin yang ketiga ini kalian tahu semua sih. Rencana pembangunan 5 tahun. Coba ada yang tahu nggak? Aku bang. Coba tuh. Apa tuh? Ya, jadi ibaratnya gini. Gini. Apa tuh? Rencana mau 5 tahun ini ya, kayak salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara RPLT disetujui DPR pada 11 November tahun 1958. Pas waktu 1957 prioritas RPLT diubah ya melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Oke, terus pembiayaan RPLT juga diperkiraannya tuh gede nih. Berapa tuh? 12,5 miliar. Wah. Bisa membiayai kita hidup hingga kuliah. Wah. 7 turunan. 7 tuh. Gak nyampe. Cuma ini udah gede banget nih ya untuk kita ya. Ya gak mungkin kita makan sendiri. Terus tadi kita ngebahas tentang sistem ekonomi liberalnya lah ya, terus sama cara gimana kita bisa keluar dari permasalahan tentang ketidakstabilan ekonominya gitu. Nah sekarang ada hal yang ternyata
lebih berat lagi dibanding dari yang udah kita bahas tadi tentang waktu saat masa demokrasi liberal ini. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang sistem ekonomi liberal ya, kayak upaya pemerintah untuk keluar dari ketidakstabilan ekonomi pada demokrasi liberal. Nah, tapi setelah dari beberapa upaya tersebut, akhirnya muncullah nih kebijakan baru yang udah ditetapin oleh pemerintah. Apa ya? Perekonomian Indonesia pada saat demokrasi liberal masih menghadapi beberapa kendala cukup berat. Yaitu pada kurun waktu tersebut, pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nih. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Kebijakan apa aja tuh? Kebijakannya itu ada gerakan benteng, nasionalisasi perusahaan asing, dan sistem ekonomi Alibaba. Oke, tadi kan lu ngasih tahu ke kita ya, ada tiga nggak sih kebijakannya? Gerakan benteng, terus nasionalisasi perusahaan asing, sama sistem ekonomi Alibaba. Nah, kalau boleh tahu apa nih? Yang pertama nih, gerakan benteng, ada yang tahu nggak sih? Gerakan benteng atau program benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan pada tahun 1957. Tujuannya untuk membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia atau pribumi dalam arti non Tionghoa di sini. Selanjutnya yang kedua nih, nasionalisasi perusahaan asing. Apa tuh? Itu Bang. Jelaskan dong. Jelasin aku dong Bang. Asa mau tahu? Boleh gitu. Mau banget. Mau. Oke. Jadi nasionalisasi itu kayak mana ya? Kayak gini ada merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nah, sekarang yang ketiga nih, terakhir ya, sistem ekonomi Alibaba. Alibaba ini apa? Alibatasan. Oh, bukan. Apa? Apa dong? Sistem ekonomi Alibaba ini adalah penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi atau jawir ya. Jawir. Oh, ternyata ekonomi itu banyak sekali ya materinya, sebelibet itu, bener-bener dari awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi liberal, bahkan sampai sekarang pun ya, jarak waktunya kan cukup jauh ya, dari sekitar 1990-an sampai dengan 2023 itu kan jauh banget ya, puluhan tahun ya. Tapi ya tetap pasti ada masalah di ekonomi inilah ya. Problemnya gitu. Banyak banget. Iya, walaupun udah berkembang tapi tetap masih ada aja problemnya. Oke, wah teman-teman, ternyata sejarah itu sangat luas ya, khususnya di bagian ekonomi permasalahannya banyak dan upaya-upaya dari pemerintah juga sangat rumit ya. Iya, sangat rumit ternyata dan susah untuk direalisasikan. Oke. Jadi sekian kali dari kita ya. Iya, mungkin sekian dari kita dan semoga teman-teman semua bisa dapat ilmu nih dari hasil diskusi kita pada hari ini. Iya, betul. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Tersenyum